you, saya siap turun gunung. Demokrat memberi sinyal kuat merapat ke koalisi Indonesia Maju. Bersama Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono dan Ketua Majelis Tinggi Partai Susilo Bambang Yudhoyono, Demokrat menyambangi kediaman Baca Pres Prabowo Subianto di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Pertemuan tertutup pada minggu itu turut dihadiri koalisi Indonesia Maju lainnya, yakni Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, Ketua Umum Golkar Erlangga Hartarto, Ketua Umum Partai Gelora Anies Mata, dan Ketua Umum Garuda Ahmad Rida Sabana. Meski belum secara resmi bergabung, dalam kesempatan itu SBY menyatakan siap turun gunung membantu kemenangan Prabowo. Saya yakini dengan izin Allah, masa Pak Prabowo untuk memimpin kita semua adalah melalui Pilpres yang akan datang. For you, saya siap turun gunung. Dalam pertemuan minggu sore hingga malam itu, masing-masing partai mengaku belum ada perbincangan terkait sosok bakal cawapres Prabowo Subianto. Bursa cawapres koalisi Jumbo tampaknya masih jadi tanda tanya. Dalam survei telepon polling Institute periode 21 sampai dengan 25 Agustus 2023, Erick Thohir menjadi bacawa pres dengan elektabilitas tertinggi yakni 15,1%. Selanjutnya Ridwan Kamil dengan 14,2% dan Agus Harimurti Yudhoyono dengan 9,8%. Ada pertanyaan bacawa pres ideal untuk Prabowo. Erick Thohir paling unggul dengan elektabilitas 28,8%. Selanjutnya Gibran Rakabuming Raka dengan 17,3% dan Muhaimin Iskandar yang sudah dideklarasikan sebagai bacawa pres Anies Baswedan dengan 8,8%, Khofifah Indar Parawansa 8,5%. Sementara Lembaga Survei Indonesia pada periode survei 3 sampai dengan 9 Agustus 2023 juga menunjukkan bahwa Erick Thohir menjadi bacawa pres ideal yang mendampingi Prabowo dengan elektabilitas tertinggi sebesar 15,9%. Selanjutnya, Agus Harimurti Yudhoyono 12,1%, Mahfud MD 9,9%. Tim Liputan CNN Indonesia. Pasca bergabungnya Partai Demokrat dalam koalisi Indonesia Maju, bursa cawapres Prabowo Subianto kini semakin banyak. Hampir setiap anggota koalisi menyodorkan nama untuk bisa mendampingi Prabowo untuk bisa berlaga dalam Pilpres mendatang. Lalu siapa yang kemudian berpeluang? Apa kemudian poin plus yang bisa memenangkan nama potensial ini agar diputuskan sebagai cawapres dari Prabowo? Dan untuk membahasnya, sudah bersama kami dari luar studio Direktur Eksekutif Poltreking, Hanta Yuda. Selamat malam, Mas Hanta, apa kabar? Selamat malam, Bram. Alhamdulillah, kabar baik. Alhamdulillah dalam kabar baik. Langsung saja Mas Hanta, artinya dengan Demokrat masuk, nama semakin banyak, ada nama AHY saat ini. Jadi siapa yang kemudian semakin berpeluang ini untuk bisa menjadi cawapres dari Prabowo? Ya, kalau bicara cawapres Pak Prabowo, saya membuat beberapa formula ya. Secara umum kepada cawapres siapapun, tapi khusus kepada Pak Prabowo, ada 3 variabel cukup determinan dalam menentukan cawapres. Nah, khusus Pak Prabowo nanti kita bisa analisa, Bram. Yang satu dari sisi kandidasi. Dari sisi kandidasi, kedua nanti eleksi atau elektoral, yang ketiga adalah governability, nanti kalau menang, aspek apa yang perlu dipertimbangkan. Dari sisi kandidasi ada 2 poin, saya kira kalau cawapres Pak Prabowo. Satu, figur yang diterima, memiliki akseptabilitas yang cukup tinggi di antara ketua umum partai. Itu menjadi syarat penting, ketua umum partai di dalam koalisi. Yang kedua adalah akseptabilitas kepada kingmaker yang paling berpengaruh, tokoh di dalam koalisi ini kita tidak bisa pungkiri, yaitu Presiden Joko Widodo. Nah, kalau dilihat maka dari data survei ini, menurut saya Pak Erick Thohir itu salah satu kandidat yang memiliki kedekatan dengan Pak Jokowi, sudah menjadi rahasia umum, ya akseptabilitasnya paling tinggi. Bahkan disebutkan, ditambah tentu kalau di luar nama Mas Gibran tentunya, beda ceritanya kalau ada faktor Gibran. Tapi di beberapa nama Erick Thohir, kemudian ada Erlangga Hartarto katakanlah, kemudian ada lain sebagainya, Pak Mahfud dan seterusnya, saya kira dari sisi kandidasi itu yang paling kuat ya potensinya. Yang kedua, kita bicara Pak Prabowo.
Ya. Oke, Dari artinya sisi dengan kandidasi, pertimbangan yang soal- Anda sebutkan tadi, ini linear tidak dengan kemudian kebutuhan seorang Prabowo Subianto begitu untuk bisa menang? Nah, ini pertanyaan menarik. Poin yang kedua yang ingin saya jelaskan Oke. adalah dari sisi elektoral, eleksi. Dari sisi elektoral, Pak Prabowo butuhkan 4 aspek, 4 faktor yang penting. Artinya dia butuh seorang cawapres yang komplementer, dia kontributif secara elektoral dari 4 sisi, 4 hal. Satu, dari sisi teritorial, kita tahu Pak Prabowo kalau kita bedah Jawa dan luar Jawa, Pak Prabowo tidak begitu kuat di Jawa. Nah, di Jawa belum maksimal maksudnya. Di Jawa beliau cukup kuat di Banten, kemudian di Jawa Barat. Nah, PR-nya adalah di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Nah, yang dicari ada figur-figur yang kuat di Jawa Timur. Tidak harus orang Jawa Timur, tapi data survei harus dibedah. Siapa yang punya elektabilitas yang mumpuni di Jawa Timur dan sebagian di Jawa Tengah. Itu satu, variabel teritorial atau geografis. Yang kedua, ada variabel segmentasi demografi. Ada 2 dari demografi ini dari sisi pemilih pemula. Pak Prabowo membutuhkan figur cawapres yang memiliki basis yang cukup kuat dari sisi basis segmentasi pemilih muda atau milenial. Yang ketiga adalah pemilih yang basis sosiologis NU. Ini diperlukan oleh Pak Prabowo sebagai dari basis nasionalis. Dia butuh cawapres yang memiliki basis NU atau seorang kader NU atau memiliki hubungan yang cukup dekat relasi dengan NU. Dan yang keempat adalah Pak Prabowo membutuhkan basis dukungan Pak Jokowi. Dan kita tahu Pak Prabowo sudah punya basis 2019, bagaimana perlu meluaskan dukungan dari yang memiliki tingkat kepercayaan kepada Pak Jokowi cukup tinggi. Nah, kita tahu sekarang ini salah satu, kita tahu Pak Prabowo juga cukup dekat dengan Pak Jokowi, kemudian ingin menyasar ceruk pemilih yang approval rating atau yang puas terhadap kinerja Pak Jokowi. Karena itu diperlukan juga figur yang memiliki asosiasi atau brand connection, brand association yang juga kuat kepada Pak Jokowi. Dari faktor 4 ini saya kira banyak variabel ya. Secara umum kalau digabungkan memiliki basis elektoral, elektabilitas. Tapi sudah adakah kemudian nama yang mengkerucut begitu paling tidak dari 4 kategori yang kemudian Anda jelaskan barusan, Mas Hanta? Iya, memang ada beberapa nama ya yang bisa dari sana. Ada Pak Mahfud, ada Ibu Kofifa. Yang terkuat kalau kita mau jujur adalah cawapresnya Pak Prabowo, Erick Thohir, dan kalau misalnya MK mengabulkan menmenangkan mungkin Gibran. Tapi di luar faktor Gibran, saya kira Pak Erick Thohir dari data survei tadi yang prolog dari CNN tadi menyampaikan 3 data survei, elektabilitas Pak Erick Thohir paling tinggi, itu satu. Yang kedua, kalau kita lihat data sejak objektif yang saya katakan 4 faktor tadi, itu bisa melengkapi Pak Prabowo juga tentu beberapa nama bisa melengkapi Jawa Tengah dan Timur. Tapi katanya di Jawa Timur Pak Erick Thohir juga lumayan tinggi perolehan suaranya, dia punya kedekatan dengan NU, kemudian juga seperti saya katakan punya basis pemilih muda dan dekat dengan Pak Jokowi. Jadi saya kira faktor Erick Thohir kontributif pada saat ini kalau kita bikin scoring Pak Erick, Pak AHY, Pak Mahfud, Bu Kofifa, mungkin Erick Thohir scoring yang paling tinggi ya. Dia memiliki Mas aspek Hanta. dari berbagai aspek. Baik, kalau dihitung skor artinya nama Erick ini cukup unggul begitu. Saya akan konfirmasi, ini sudah bergabung sama kami di studio anggota Dewan Pembina Partai Gerindra, Bang Andre. Bang Andre, selamat datang, ini langsung saja. Selamat malam Bang Hanta. Karena sudah dijelaskan Bang Hanta jelas banyak poin begitu, ternyata nama Erick Thohir cukup unggul dalam beberapa kriteria yang dibutuhkan. Datanya demikian menunjukkan. Saya hanya membaca dan menganalisa data. Oke, siap. Silakan Bang Andre. Jadi gini, saya sebelum masuk nama ya, saya ingin menyampaikan mekanisme pemilihan cawapres dari Koalisi Indonesia Maju ini adalah dengan cara musyawarah untuk mufakat. Nanti Pak Prabowo dengan seluruh ketua umum, pendukung dan pengusung Pak Prabowo akan melakukan musyawarah untuk mufakat untuk memutuskan siapa kandidat cawapres yang bisa membantu Pak Prabowo memenangkan kontestasi dan membantu Pak Prabowo menjalankan pemerintahan 5 tahun ke depan. Nah, setiap partai mengusulkan nama. Golkar mengusul nama Pak Erlangga. PAN mengusul nama Pak Erick Thohir. Lalu juga Demokrat ya bisa Mas AHY diusul. Lalu juga PBB juga mengusul nama Prof Yusril. Ya. Jadi banyak nama. Lalu juga ada nama-nama lain di luar partai itu. Ada kalau Pak Erick kan anak emasnya Pak Jokowi. Kalau menerjemahkan bahasa Bang Hanta. Tapi kan juga ada anak kandungnya Pak Jokowi. Mas Gibran. Tapi 2 kategori itu masuk artinya? Ya, prioritas atau kemudian? Jadi tergantung keputusan musyawarah untuk mufakat. Tapi tentu saya yakin betul bahwa para ketua umum ini akan mengambil keputusan dengan tenang, lalu musyawarah
mufakat tanpa voting, insya Allah akan memberikan keputusan yang terbaik. Tentu akan dihitung. Pertama, cawapres ini yang terpilih nanti harus disetujui oleh seluruh partai. Ya. Lalu yang kedua juga harus bisa membantu kemenangan Pak Prabowo. Apakah nanti Bang Erik atau Mas Gibran atau Pak Erlangga atau Bu Khofifah atau siapapun nanti yang terpilih tentu harus masuk dalam segmentasi atau parameter membantu kemenangan. Yang kedua bisa membantu jalannya pemerintahan. Tapi Intinya dari kategori yang Anda sebutkan membantu kemenangan, apakah misalkan ya paling tidak saya mengkerucutkan dua, anak emas dan anak kandung tadi, itu sudahkah kemudian di paling atas begitu untuk bahasan? Ya, ini kan kalau tadi kan sudah saya sampaikan, PAN jelas-jelas mengusung Pak Erick Thohir, Golkar mengusung Pak Erlangga, lalu juga ada yang mengusulkan nama Mas Gibran. Ya, ini kan nama-nama yang akan digodok bersama. Tapi kan Mas Gibran masih kita tunggu hasil keputusan Mahkamah Konstitusi. Nah, kita tahu Mas Gibran memang anak kandungnya Pak Jokowi. Kalau Pak Erick anak emasnya Pak Jokowi. Kan itu. Ya, saya beberapa waktu yang lalu juga nonton bola ke Solo, saya lihat Pak Erick duduk Pak Presiden, Ibu Iriana di sini, ada Yan Netes, itu Pak Erick. Oke. Habis itu baru Bahlil. Itu kode menurut Anda dari seorang presiden posisi nonton bola, saya lihat bagaimana Pak Erick begitu dekat dengan presiden. Ya bisa diasosiasikan kalau bahasa terjemahannya Bang Hanta tadi kan beliau menunjukkan bahwa Bang Erick ini adalah anak emasnya Pak Jokowi kan gitu ya. Bang Hanta ya? Bang Hanta. Bang Hanta. Ya itu kan terjemahan dari saya dengar Bang Hanta itu kan begitu. Oke, ini menarik. Saya coba ke Bang Hanta begitu. Ketika kategorinya dua begitu Bang Hanta adalah anak emas dan juga anak kandung, mana yang kemudian lebih berpeluang atau kemudian mungkin lebih direstui oleh presiden kalau dikatakan lebih dekat gitu? Iya, kalau sekarang realitasnya kan Mahkamah Konstitusi belum ya. Berarti potensi saya minjam istilah Bang Andre tadi, anak emas itu lebih besar. Karena kenapa Pak... Itu anak emas itu hasil terjemahan Bang Hanta. Anak emas itu hasil terjemahan dari 15 menit Bang Hanta bicara tadi di sini. Saling meminjam istilah ini, silakan Bang Hanta. Tapi itu sudah bisa dibaca oleh banyak orang ya, sudah menjadi rahasia umum. Beliau mantan ketua tim pemenangan Pak Jokowi, dulunya menteri yang sangat dipercaya, bahkan dapat tugas banyak ya. Terakhir ketua panitia pernikahan putranya Pak Jokowi. Jadi ya memang sangat dipercaya. Jadi saya kira tidak berlebihan kita membaca bahwa Pak Erick ada salah satu menteri yang sangat dekat dengan Pak Jokowi. Itu poinnya. Nah, kalau dibandingkan, saya ingin menjawab pertanyaan Bram tadi, itu yang mungkin kalau dari sisi Mas Gibran ada dua tahapan. Yang satu, pertama MK. Katakanlah MK mengabulkan, artinya memenangkan gugatan tentang usia. Mas Gibran bisa maju. Tapi kan belum tentu Mas Gibran ini akan maju atau tidak. Pak Jokowi juga pasti berhitung potensi kemenangan, peluang kemenangan, respon publik dan seterusnya. Nah, kalau misalnya boleh diukur, kemudian barulah kita bandingkan. Tapi kalau sekarang belum bisa saya kira. Dan kalau sekarang posisinya pas Pak Erick Thohir relatif lebih berpeluang. Dari sisi berbagai macam saya katakan tadi. Dari sisi kandidasi diterima oleh partai dan Pak Jokowi. Dari sisi kontributif secara elektoral 4 poin tadi. Kedekatan pada NU. Tentu tidak mengurangi potensi nama lain ya. Ada Bu Khofifah, tadi Bang Andre juga mengatakan. Dan sebagainya. Dan satu lagi dari sisi kalau memenangkan. Potensi kalau membantu dan pemerintahan, Pak Mahfud bisa membantu, Pak Erick Thohir juga bisa membantu. Tapi dua hal yang paling penting, kompetensinya dibutuhkan mungkin dari figur yang paham ekonomi dan sebagainya. Oke, saya konfirmasi langsung ke Bang Andre. Jadi kalau bicara soal kebutuhan NU tadi, Jawa Tengah, Jawa Timur, itu mana nama yang paling bisa untuk kemudian menambal kebutuhan elektoral Pak Prabowo? Tadi saya sudah sebut berapa nama ya, ada Pak Erick, ada Mas Gibran, ada Pak Erlangga, ada Bu Khofifah gitu kan. Itu kan nama-nama yang beredar ya. Tapi sekali lagi saya tidak bisa menyampaikan keputusan finalnya karena itu kewenangan musyawarah untuk mufakat itu. Atau kecondongan terlebih dahulu misalkan sebelum kita bicara keputusan. Ya, kecondongan itu ada berapa nama? Ada Mas Gibran, Pak Erick, Pak Erlangga, Bu Khofifah, ada juga Mbak Yeni, ada Kang Emil, banyak nama yang masih muncul di
pembicaraan kita. Dan setelah kemarin PKB hengkang begitu dari koalisi Anda, itu bukannya butuh penambal baru begitu untuk elemen yang makanya sama? tadi kan semuanya ada di daftar nama yang saya sebutkan tadi. Nah, nanti kita lihat kalau Pak Erik sudah jelas diusung oleh PAN, jelas tuh partai pendukungnya ada. Lalu Golkar mengusung namanya Pak Erlangga. Lalu juga ada yang mengusung namanya Mas Gibran. Kita tunggulah. Lalu ada juga yang ngusung Bu Kofifa. Kita tunggu keputusannya. Tapi menurut saya, ya, kalau melihat data survei kan kita lihat bahwa yang 3 besar di survei ini kan sekarang ada Pak Erick Thohir, Bang Sandi sama satu lagi tadi Kang Emil ya. AHY dan Ridwan Kamil. Kang Emil dan Ridwan Kamil. Kita tunggu hasil keputusan dari pimpinan partai politik. Oke, terakhir. Berarti artinya Bang Andri belum bisa dibaca apakah kemudian dari dalam koalisi atau jangan-jangan luar koalisi begitu? Singkat saja. Cawapres akan diputus dengan musyawarah untuk mufakat. Yang kedua, cawapres yang terpilih pasti disetujui oleh seluruh partai pendukung dan pengusung. Oke, terakhir. Siapa namanya? Siapa namanya? Walau walau bisawab. Kita tunggu saja. Oke, saya terakhir ke Bang Hanta. Jadi kira-kira namanya siapa dan lagi. Singkat saja. Mau satu lagi, preferensi Pak Jokowi. Mungkin Bang Andri nggak mungkin menyampaikan itu. Saya aja menyampaikan. Preferensi Pak Jokowi menjadi variabel yang paling determinan karena kedekatan dan tingkat trust yang tinggi Pak. Mungkin saya tambahkan. Oke, singkat saja waktu kita selesai. Pemerintahan Pak Prabowo 2024-2029 merupakan keberlanjutan pemerintahan Pak Jokowi sebelumnya. Oke, dan kapan keputusannya nanti, Bang Andre? Insya Allah sebelum daftar KPU kita akan Oke, kami akan menunggu semua. Terima kasih Bapak-Bapak, Bang Andre dan juga Mas Hanta telah bergabung sama kami di kanal Pemilu Terpercaya.